Ini kan gue kunci, nah ada yang manggil seiring dengan gue nyalahin keran air. Maya, Maya. Oh ini sumur tua. Dia bilang gitu. Nah gue kan nggak tahu ya sumur tua itu apaan. Halo guys, balik lagi di YouTube channel Dunia Maya dalam Misteri. Oke guys, kali ini gue mau cerita sedikit aja kisah gue waktu gue masih kecil. Kecil banget guys, ini mah bukan gadis, bukan perawan, tapi ini mah kecil, anak kecil, kecil gitu. Ya masih imut-imut, ya kayak sekarang gitu, masih imut. Nah, gue nih guys, dulu gue tuh tinggal di daerah yang menurut gue sih itu udah rame ya. Cuman di belakang rumah gue itu ada pohon timbul, pohon nangka, pohon rambutan, pohon pisang. Itu banyak di belakang rumah gue. Dan banyak juga di depan rumah gue ini. Jadi kan kebun orang gitu kan. Nah kebun orangnya ini ada pohon rambutan cepelat. Itu rambutan paling enak, itu rambutan coklat. Nah gue tuh tinggal di situ tuh bareng-bareng sama keluarga gue. Jadi kakak gue tinggal di situ bawa istrinya gitu, terus teteh gue, bapak ibu gitu kan tinggal di situ. Nah gue nih masih kecil, kata nyokap sih waktu itu usia gue itu sekitar 6 tahun sampai dengan 7 tahun. Berarti gue masih yang unyu-unyu banget gitu. Ya gak beda jauh sama sekarang unyu-unyunya. Jadi pas pindah ke situ, nah nyokap tuh bilang kayak gini, ini rumah Me yang baru ya gitu. Rumah yang di sana udah bukan rumah Me lagi, tapi rumah Me di sini gitu. Hal pertama yang pernah gue lihat di rumah baru itu, satu, pada saat gue datang ke rumah itu, gue duduk di ruang tamu, gue ngeliat cewek pakai baju putih. Dia tuh lari dari, jadi kan gue ke depan nih arahnya kan, ke depan. Nah di depan itu kan yang gue bilang tadi kan kebun orang gitu. Nah yang gue lihat ini cewek ini lari lari gitu, benar-benar lari, terus naik ke pohon rambutan ciprat sampai atas. Dia dada-dada sama gue. Itu cakep banget sih, yang gue lihat itu cakep banget, selayaknya gue ngelihat perempuan make upan. Ya kalau dulu gue nggak ngerti kan make upan, pokoknya yang gue tahu itu ada cewek cakep gitu, lipstiknya kayak gue nih merah merona gitu kan, cuman dia mukanya tuh putih banget. Dan sampai sekarang kalaupun gue harus mengingat muka wajah dari yang dadah-dadah itu, sampai sekarang gue masih inget guys, gue masih bener-bener yang masih kebayang, karena itu jelas banget. Dan gue tuh ngelihat itu tuh yang lama gitu kan, sampai gue perhatiin itu siapa dada-dada, sampai gue sempet balas dadahannya gini, gue sempet balas karena ya sebegitu ramahnya gitu loh dia dada sama gue. Sampai akhirnya gue bilang sama ibu gue, Bu, itu siapa yang lagi dada-dada gitu. Nah terus nyokap gue bilang, mana gak ada, lu kecil-kecil udah mulai ngadi-ngadi gitu. Padahal mah gue beneran ya guys, gue bukan yang ngadi-ngadi, gue emang lihat gitu kan. Cuman emang emak gue aja gak percaya. Nah gue kan punya ponakan nih, ponakan gue tuh lucu gitu. Lucunya tuh dia tuh kalau keluar rumah maghrib pasti pulangnya mesti ketempelan. Ceritanya maghrib ini tiba-tiba nyelonong aja gitu keluar gitu, nyelonong aja gitu keluar. Nah nggak ada yang tahu nih keluarga gue kalau dia nyelonong keluar gitu. Tiba-tiba dia ditemuin di samping rumah lagi nangis gitu. Akhirnya ditanya kenapa, ya dia nangis aja nggak bisa tidur gitu. Nah pada saat itu tuh cuman ya cara satu-satunya tuh ya disembur, bahwa ke orang pintar tuh disembur akhirnya bisa tidur gitu. Nah, gue nih sama bapak, sama ibu nih, gue manggil bokap gue baba gitu ya. Nah, gue nih sama baba, sama ibu sering banget ke belakang rumah, karena di belakang rumah gue itu selain ada pohon timbul, ada pohon nangka, ada pohon pisang, ada pohon yang lain-lain sebagainya, di belakang rumah gue itu ada pohon kelapa. Jadi tuh tembok rumah gue nih belakang gini kan. Nah, pohon kelapanya tuh di sini nih, di sini gitu. Nah, gue sering banget tuh ke belakang, maksudnya tuh kayak gue nyari daun singkong gitu, nyari
kembang jantung pisang sama ibu sama baba. Nah terus banyak tuh jamur tuh kecil-kecil, kalau sekarang namanya jamur apa ya, pokoknya jenisnya tuh kayak jamur tiram. Itu enak ditumis gitu, itu banyak jamurnya tuh. Kalau misalnya gua ngambil sama ibu sama baba itu bisa sampai sekantong plastik jamur doang. Itu cuman kayak ngorek-ngorek itu tuh bekas daun yang gugur gitu, daun yang jatuh, tiba-tiba udah ada jamurnya gitu, gede-gede jamurnya gitu kan. Sampai oh gue seneng banget sih kalau misalnya ibu gue masak kayak gitu, top banget dah pokoknya. Gue kagak tahu kalau itu ternyata mungkin jamur dari si setan, tapi emang enak banget guys gitu. Nah terus udah gitu, tetangga gue kalau nyari jamur tuh nggak pernah ada gitu, nggak pernah ada dan nggak pernah nemu. Pas gue besoknya lagi sama ibu gue nyari-nyari lagi nih, kayak ada paya matang atau gimana gitu. Soalnya itu kebun itu tuh jadi buat siapa aja yang tinggal di situ tuh boleh nanem, boleh metik apapun yang ada di situ gitu. Dibersihin, yang penting sih dibersihin. Pas gue lagi nyari-nyari, nah gue ngeliat nih di bawah pohon timbul ada cewek duduk kayak di atas tebingan gitu. Nah gue nggak tahu ya itu tebingannya apa. Cuman pas pada saat baba sama ibu lagi fokus ngeramban nih, yang gue liatin itu dia tuh duduk nyamping gini kan, tapi dia gendong anak. Nah sesekali nih dia ngeliatin gue, ngelirik, terus dia dada gitu sama gue. Nah gue yang namanya gue masih kecil ya, gue ngeliat kayak gitu, gue pikir oh ibu-ibu lagi nidulin anaknya mungkin nih gitu kan di bawah pohon, mungkin ngadem apa gimana gitu kan. Ya namanya pikiran anak-anak kan kita nggak tahu kan. Tapi itu nggak hilang-hilang. Sampai pada akhirnya gue ngomong ke ibu, gue tarik tuh baju ibu gue kan, gue bilang, bu, itu ibu-ibu siapa sih kok gendong bayi di situ? Nah terus ibu gue bilang, ibu-ibu apa? Itu lihat deh ibu, di situ tuh di bawah pohon timun lagi duduk. Ibu gue tuh nggak langsung nengok gitu, cuman langsung ngomong ke bokap gue, mbak, nih kata si Mei ada ibu-ibu nih lagi gendong bayi tuh di situ di bawah pohon timbul, coba deh lu lihat itu apaan. Mak gue juga curang, dia pun kagak mau ngelihat ke situ, mungkin mah dia udah ada feeling kali ya kan. Akhirnya dia nyuruh lah bapak gue. Nah bapak gue nih pasti bilang kayak gitu, nengok lah set, nggak ngeliat apa-apa, cuman katanya dia ngerasanya tuh awalnya merinding-merinding gitu. Nah terus bokap gue tuh ngomong, emang apaan sih di situ gitu. Akhirnya disamperin lah. Gue jalan, bokap gue jalan nyamperin pohon timbul itu, nyokap gue juga jalan nyamperin pohon timbul itu. Yang gue lihat nyokap bokap gue jalan kan, gue di belakang nih. Nah gue masih ngeliat ibu-ibu itu tuh masih ada di situ. Dia tuh masih yang gendong bayinya gini kan, dia gendong bayinya tuh sekali dia tuh ngelirik ke gue gitu. Dia tuh tahu bokap nyokap gue tuh mau nyamperin, dia tuh tahu gitu. Dan gue pun nggak berani yang langsung nyerudul gitu, gue nggak berani. Iya jarak berapa langkah lagi lah gitu ya sampai di situ. Nah tiba-tiba itu nggak ada, tiba-tiba langsung kayak dari yang bayangan yang full bayangan, tiba-tiba tuh yang kayak langsung kayak asap rokok gitu, langsung udah gitu hilang. Nah dari situ gue bingung, kok bisa hilang. Gue lari lah nyamperin si ibu gue nih, si ibu bapak gue. Nah terus bokap gue bilang, oh ini sumur tua, dia bilang gitu. Nah gue kan nggak tahu ya sumur tua itu apaan. Akhirnya gue bilang kan sama ibu sama bapak, gue tanya nih, sumur tua apa sih? Ini dulu bekas sumur timba, sumur tua itu bekas sumur timba, mungkin udah nggak dipakai, tuh udah isinya juga udah sampah semua. Memang yang gue lihat itu isinya tuh penuh dengan sampah-sampah gitu guys, jadi udah nggak ada airnya tuh, udah nggak ada gitu. Cuman sumurnya itu emang udah lumutan, terus udah gempur gitu, ibaratnya udah nggak kerawat lah gitu, mungkin dulunya masih banyak airnya kali ya. Terus dari situ kata ibu ngomong, jangan main kesini ya Mai, katanya, nih sumurnya serem. Ibu cuma ngomong gitu doang. Terus gue langsung yang cuma ngangguk-ngangguk aja sih, karena pada saat itu gue juga bingung mau jawab apa sih, jadi gue ngangguk-ngangguk aja gitu. Nah singkat cerita nih, pas udah balik badan, yaudah yuk katanya, kata baba udah nih, udah cukup nih gitu daun singkongnya gitu, ya kita pulang gitu. Nah pas gue pulang nih, gue tuh orangnya ya dari kecil tuh penasaran gitu kan, penasaran ibu-ibu yang tadi gendong bayi tuh kemana gitu tuh. Gue bener-bener gue tuh penasaran gitu.
Nah udah balik badan nih, lewatin sumur tua itu, gue tengok lagi, ternyata dia masih ada di situ dong. Dia masih ada di situ, dan posisi dia sekarang berdiri persis di bawah pohon timbul ya. Gue merinding. Persis di bawah pohon timbulnya. Dia tuh cuman gendong bayi gini, berdiri di bawah pohon timbul, terus dia tuh ngeliatin gue. Terus dia dada-dada lagi sama gue. Habis itu yang gue ngeliatin dia tuh yang benar-benar terpana gitu, terus dia langsung kayak terbang set ke atas. Dia tuh langsung ke pohon timbul. Terus gue langsung yang tengok. Gue nggak kepikiran gue mau ngomong lagi ke ibu, nggak, gue cuma mikir, ih tadi kan nggak ada ya, kenapa tadi pas tengok tiba-tiba ada. Gue cuma mikir kayak gitu doang. Pulanglah nih ke rumah. Nah dapat beberapa hari nih, teror nih, bukan teror ya, jadi kayak banyak misterinya gitu. Nah terus gue suruh mandi nih ceritanya. Itu kalau nggak salah pagi sih, jam 9 jam 10 suruh mandi sama ibu gitu. Mandi. Nah zaman dulu gue waktu masih kecil itu, gue tuh belum mau mandi itu kalau kagak nonton film Doraemon dulu. Jadi gue tuh nonton film Doraemon dulu, gue baru mandi. Film Doraemon tuh jam 8 gitu, selesai jam 9. Nah gue tuh baru mandi jam segitu gitu. Nah pas gue mandi ini, gue denger ada yang manggil nama gue dari kamar mandi. Gue nggak tahu ya posisinya dia di mana, pokoknya dari kamar mandi tuh jelas banget itu denger ada yang manggil nama gue gitu. Dan kamar mandi gue dulu itu belum ubin guys, jadi kayak masih kayak peluran gitu. Nah itu jelas banget pas gue masuk kamar mandi, gue tutup pintu, gue kunci, gue slot gini kan, gue kunci. Nah ada yang manggil seiring dengan gue nyalahin keran air. Maya, Maya. Gue langsung diam. Terus siapa ya manggil gue gitu, matiin keran air. Itu gue masih kecil guys, tapi itu gue udah ngeh gitu ada yang manggil gue gitu. Gue matiin keran air gitu kan. Terus siapa yang manggil-manggil? Maya, Maya, begitu. Gue selesain dulu nih mandi nih. Nah udah gue selesai mandi, itu gue nggak ada rasa takut sih, karena gue berpikir di rumah itu gue rame-rame gitu, kakak gue sama istrinya, ada kakak gue juga, ada ibu, ada bapak, ada ponakan gue. Berarti gue di situ tuh, di rumah itu tuh gue ya 8-9 orang lah gue di rumah itu gitu. Gue nggak takut. Nah selesai mandi, gue buka pintu kamar mandi, gue pakai anduk, gue baru buka, gue ngeliat sosok itu lagi. Posisinya ada di dapur gue tapi di pojok. Jadi dia itu ada di dekat rak piring gue. Itu jenisnya sih nggak full, tapi gue ngeliatnya dia tuh kayak hologram gitu. Dan dia tetap gendong bayinya. Terus dia nyengir gitu sama gue. Lah gue kan bingung ya, maksudnya lah ini siapa sih dia, kok bisa masuk ke dapur rumah gue. Itu dia lagi. Ya udah akhirnya dari situ gue langsung lari keluar. Gue bilang sama ibu kan, kok ada yang waktu itu Mel lihat di belakang, di mana itu, di dapur. Nggak ada, kata ibu ngomong kayak gitu. Ya udah akhirnya banyak banget tuh teror tuh terjadi gitu, sampai gue tuh udah sering dikit-dikit anget kalau ngeliat kayak gitu, dikit-dikit anget gitu. Terus ponakan gue juga akhirnya sering banget yang namanya ketempelan. Tiba-tiba lagi duduk nih ya guys nih di luar nih, lewat maghrib gitu, terus pulang ke rumah tiba-tiba nangis. Udah gitu dia garuk-garuk pala. Terus pas dilihat ada kutu-kutunya gede banget. Kalau kutu manusia mah ya kecil ya, ini mah kutunya gede banget gitu, sampai dibilang ini mah kutu kuntilanak biang gitu. Gila ya, kuntilanak aja bisa ada biangnya gitu. Gede banget emang kutunya. Udah akhirnya ibu ya ada suatu lain hal, akhirnya rumah itu dijual dan gue udah gak tinggal di situ lagi. Dan sampai sekarang pun gue kalau misalnya lewat daerah itu, gue akan selalu inget sama kuntilanak di situ, karena ya gue hampir sering ketemu, intensitasnya gue ketemu sama dia tuh hampir sering gitu guys. Jadi kayak bestie gue banget sih dia, sampai gue selesai mandi pun ditungguin sama dia gitu. Oke guys, terima kasih yang udah nonton cerita gue, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa di subscribe, balik lagi jangan lupa di subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya. Terus ya kalau misalnya nih ya, kalian nih yang nonton nih ada cerita-cerita horor, bisa banget ya langsung aja DM di Instagram gue, ada kok di bawah ya, pokoknya di Maya Marissa itu aja udah.
Jangan lupa lagi nonton. Bye bye, makasih. Wah.